Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiana dengan NIM 1901-6083 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya merupakan mahasiswa asistensi mengajar yang melaksanakan program ini di UPT SMP Negeri 2 Bayang, tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai kegiatan yang sudah saya laksanakan di sekolah UPT SMP Negeri 2 Bayang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai asistensi mengajar. Asistensi mengajar adalah salah satu bentuk kegiatan di luar kampus yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat selama bangku perkuliahan, di mana kegiatan ini difokuskan pada proses untuk mendukung pembelajaran. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar dan mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan di sekolah. Bukan hanya itu, program asistensi mengajar tidak hanya difokuskan pada proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga mencakup kegiatan manajemen persekolahan, menyusun perangkat pembelajaran, latihan mengajar terbimbing, serta latihan mengajar mandiri. Baiklah, pada hal ini, pelaksanaan asistensi mengajar di UPT SMP Negeri 2 Bayang. Selanjutnya yaitu kinerja 1. Kinerja 1 yaitu membahas tentang 2 poin. Yang pertama, administrasi sekolah, dan yang kedua, ekstrakurikuler sekolah. Administrasi sekolah. Administrasi sekolah bersifat fleksibel dan praktis. Penerapannya bisa menyesuaikan kebutuhan dan keadaan dari institusi pendidikan. Meski demikian, pengelolaan administrasi sekolah harus tetap memenuhi fungsi utamanya, yaitu sebagai sumber informasi utama yang jadi pedoman pengelolaan pendidikan dan juga kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, mahasiswa asistensi mengajar berperan aktif dalam administrasi sekolah. Yang pertama yaitu piket sekolah, yang kedua piket UKS, yang ketiga piket perpustakaan, dan juga membantu mahasiswa dalam praktik belajar komputer. Dalam hal ini, piket sekolah berguna untuk membantu guru yang piket dalam mengecek kehadiran siswa yang hadir pada saat hari itu, dan juga memberikan izin keluar masuk kepada siswa yang ada urusan. Yang kedua yaitu piket UKS, yaitu berguna untuk membantu guru dalam membersihkan UKS serta membantu saat adanya siswa yang sakit. Dan yang selanjutnya yaitu piket perpustakaan. Piket perpustakaan ini tidak hanya membersihkan perpustakaan, tetapi juga melaksanakan literasi bersama siswa yang ada di UPT SMP Negeri 2 Bayang. Yang terakhir yaitu membantu siswa dalam praktik belajar komputer. Di UPT SMP Negeri 2 Bayang adanya labor komputer sehingga dapat menunjang siswa-siswa yang ada untuk belajar dalam menggunakan komputer sehingga sesuai dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler sekolah atau ekskul adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membantu membentuk karakter peserta didik. Dalam hal ini, di UPT SMP Negeri 2 Bayang terdapat ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 2 Bayang. Kegiatan kepramukaan biasanya dilakukan dengan tujuan di mana terdapat aktivitas yang menyenangkan, menarik, sehat, terarah, dan sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan.
Dalam hal ini, di UPT SMP Negeri 2 Bayang, pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan 2 kali seminggu, yaitu pada hari Selasa dan hari Kamis, yang dilaksanakan pada jam 2 siang sampai dengan jam 5 sore. Selanjutnya yaitu Forum Anissa. Forum Anissa merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan melalui perkumpulan wanita membahas dunia seputar kewanitaan, merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Bayang. Forum Anissa dilakukan setiap hari Jumat sepulang sekolah dan dikhususkan untuk wanita dan laki-laki tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Forum Anissa adalah kajian yang dikhususkan untuk wanita yang membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Selanjutnya yaitu Randai, yaitu merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang masih dilestarikan oleh SMP Negeri 2 Bayang, yaitu kegiatan Randai yang sekarang sudah jarang kita lihat. Randai merupakan salah satu kegiatan tradisional Minangkabau yang sudah berumur tua. Keberadaan kesenian Randai akan terus dilestarikan sebagai kebudayaan Minangkabau. Pada hal ini, siswa dan siswi yang berminat menggeluti kesenian Randai dilatih bermain Randai di luar jam pelajaran sekolah. Anak-anak dilatih oleh guru seni budaya yang memiliki pengalaman di bidang kesenian. Dan selanjutnya yaitu Kasidah Rebana. Kasidah Rebana merupakan ekstrakurikuler kesenian dibentuk untuk mewadahi bakat seni yang dimiliki oleh siswi serta menjadi sarana refreshing dari kegiatan sekolah. Ekstrakurikuler kesenian yang ada di SMP Negeri 2 Bayang yaitu Kasidah Rebana. Hal ini dibuktikan dengan realitas siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian Rebana yang sangat banyak dan dapat menunjukkan bahwa bakat dan minat siswa SMP Negeri 2 Bayang pada bidang kesenian Kasidah Rebana sangat tinggi. Kasidah Rebana selalu ditampilkan pada saat acara kutum setiap pagi, yaitu pada hari Jumat di lapangan sekolah, dan tujuannya yaitu untuk membudayakan kesenian yang bernuansa Islami. Selanjutnya yaitu drum band. Drum band merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Bayang. Kegiatan ekstrakurikuler drum band dilaksanakan setiap hari Sabtu pada saat pulang sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan inteligensi dan konsentrasi, juga bermanfaat untuk perkembangan fisik, perkembangan aspek motorik kasar dan motorik halus, perkembangan aspek sosial, perkembangan aspek emosi. Yang terakhir yaitu pembersihan greenhouse. Greenhouse atau rumah hijau merupakan suatu bangunan konstruksi dengan fungsi untuk menghindari dan memanipulasi kondisi lingkungan sehingga terciptanya kondisi lingkungan yang sesuai kehendak dalam pemeliharaan tumbuhan. Pembersihan greenhouse di SMP Negeri 2 Bayang dilakukan pada hari Sabtu saat pulang sekolah guna memperindah sekolah, dan melalui greenhouse ini dapat dilakukan perawatan khusus untuk menghindari tanaman yang sedang sakit, serangan hama, atau adanya proses transplantasi dan pemindahan tanaman agar dirawat dan dipelihara dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah kinerja 2. Dalam kinerja 2 terdapat yang pertama yaitu penyusunan RPP, penyusunan bahan ajar atau materi ajar, penyusunan LKPD, penyusunan media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, penyusunan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Dalam penyusunan RPP,
Penulis dibimbing dengan guru pamong. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembelajaran mahasiswa asosiasi mengajar dapat terarah dengan baik. Selanjutnya yaitu penyusunan materi ajar. Penyusunan materi ajar atau bahan ajar adalah pembelajaran individual sebagai bahan utama dan sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Di samping itu, bahan ajar juga dapat dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa memperoleh informasi. Mahasiswa asistensi mengajar di UPT SMP Negeri 2 Bayang dalam penyusunan materi ajar dibimbing dengan guru pamong. Kemudian mahasiswa asistensi mengajar mencoba untuk merancang bahan ajar sesuai dengan petunjuk dari guru pamong. Selanjutnya yaitu penyusunan LKPD. Penyusunan LKPD atau lembar kerja peserta didik merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dan pendidik. Dalam hal ini juga dibimbing oleh guru pamong. Selanjutnya yaitu penyusunan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembuatan media pembelajaran mahasiswa asosiasi mengajar juga diarahkan oleh guru pamong. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak kebingungan untuk mengembangkan pemikiran dalam merancang media pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, mahasiswa asosiasi mengajar dibantu oleh guru pamong. Hal ini bertujuan agar mahasiswa bisa lebih paham tentang proses memberikan evaluasi pada peserta didik. Baiklah, selanjutnya yaitu kinerja 3. Kinerja 3 ini terdapat kegiatan mengajar yang didampingi oleh guru pamong. Kinerja ini meliputi penjabaran kegiatan latihan mengajar secara terbimbing yang mencakup terampil dalam menerapkan kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran di kelas yang didampingi oleh guru pamong. Pada bagian kinerja 3 ini, saya mengambil kegiatan latihan mengajar secara terbimbing dengan kompetensi dasar KD 3.5 yaitu mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dalam hal ini, indikatornya yaitu mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerita pendek. Yang kedua, menganalisis unsur pembangunan karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Dan selanjutnya, menjelaskan unsur pembangunan karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Pada hal ini, kegiatan pembuka yaitu adanya orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Dan yang selanjutnya, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan terdapat mengamati, membaca, mendengar, menyimak, dan mengorganisasikan peserta didik. Terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin yang penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, serta mengagendakan pekerjaan rumah. Selanjutnya, guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa, serta peserta didik selesai mengerjakan proyek dengan benar, diberi paraf, serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Selanjutnya, yaitu kinerja 4. Kinerja 4 ini sama halnya dengan kinerja 3, yaitu kegiatan mengajar, namun pada hal ini tidak adanya penyampaian atau mengajar didampingi oleh guru pamong. Maka pada hal ini, mahasiswa asosiasi mengajar harus bisa menguasai kelas serta mengontrol kelas dengan baik. Kegiatannya sama, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Baiklah,
Sekian dari penyampaian saya mengenai kegiatan asosiasi mengajar di UPT SMP Negeri 2 Bayang. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.